Masya Allah. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara dan saudari, al-ikhwan wal akhwat, serta adik-adik dan anak-anak, para alim ulama, cerdik pandai, para ustaz ustazah yang hadir di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di Bukit Sendayan, ya ke Sendayan, so? Nah, Sendayan, Kampar Utara, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, atas izin Allah, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita kembali bisa duduk bersama untuk mengulang-ulang bermuzakarah tentang ilmu yang mudah-mudahan menjaga kita untuk tetap istiqamah di atas agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafu as-salih min hadhihi ummah. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberi. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah nikmat yang Allah beri. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berkumpul untuk sama-sama mengumpul hadis-hadis yang telah diwariskan oleh para ulama dari Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita mengaji melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Pada pertemuan terakhir kita di bulan Maret, sekarang bulan Juni, April, Mei, ada 3 bulan rupanya. Ramadan ada masih? Ada mati. Alhamdulillah. Jadi kalau 2 bulan itu cukup untuk bikin lupa itu. Hah? Ada yang hafal judulnya lagi enggak? Atau tema babnya? Nanti ada lupa. Baik. Kita masih bab ke-34 dari Kitabul Wudu. Babu man lam yaral wudu illa minal makhrajaini minal qubul wa dubur. Kita masih dalam bab ini kemarin dan belum selesai. Bab tentang orang yang tidak, atau orang yang berpendapat tidak wajib wudu
kecuali dari yang keluar dari dua jalan. Itu jalan keluar, bukan jalan masuk. Yaitu al-qubul wa dubur. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak wajib wudu kecuali keluar sesuatu dari dua jalan ini. Selain itu tidak wajib wudu. Taib. Wa qaulullah, dan ini isyarat dari Imam Bukhari bahwa masalah ini ada khilaf di antaranya. Nah, wa qaulullah ta'ala, dan firman wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Dan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika datang atau seseorang dari kalian datang dari tempat al-ghaid, yaitu al-makanul al-mutmain, tempat yang sunyi, tempat buang hajat. Biasanya orang pergi ke tempat yang tidak ramai. Kalau buang hajat tempat yang ramai sudah rusak itu. Nah, jadi buang hajatnya di tempat yang tersembunyi. Boleh juga tempat ramai, tetapi yang lain harus ngantri, ada pintunya. Nah, kalau musim haji kan tempat ramai semua tuh. Kalau musim haji tidak ada cerita lagi. Ya, dimanapun mesti ramai. Ya. Bahkan antum pergi ke gunung-gunung itu semua sudutnya ada orang. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi berlindung. Wa qala Atha, berkata Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah seorang ulama di Makkah dulu, faqih, ya, sampai Khalifah Harun ar-Rasyid mengumumkan di musim haji tak boleh berfatwa kecuali Atha ibn Abi Rabah. Orangnya bentuknya tidak menggembirakan, tapi ilmunya luar biasa. Ya, mengalahkan orang-orang yang bentuknya menggembirakan. Ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Atha fi man yakhruju min dubri dud aw min zakarihi nahwul qamlah yu'idul wudu. Atha bin Abi Rabah berfatwa siapa yang keluar dari duburnya dud, yaitu cacing, au min zakarihi nahul qamlah, atau keluar pula dari zakarnya, yaitu dari farjnya, seperti binatang seperti al-qamlah. Al-qamlah itu adalah seperti tungau, keluar dari tempat keluar depan, maka baginya yu'idul wudu, mesti mengulang wudu. Berarti Imam Bukhari tadi mengisyaratkan ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan bahwa wudu dari apapun yang keluar dari dua jalan wajib wudu. Ada yang mengatakan enggak. Yang batalkan wudu itu adalah yang biasanya keluar dari tempat itu. Jadi ada yang melihat tempat keluarnya, ada yang perhatikan apa yang keluar, ada yang memperhatikan kedua-duanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas kemarin. Wa qala Jabir bin Abdullah, berkata pula Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji, sahabat junior Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya juga sahabat senior Nabi alaihi salatu wassalam. Idza dhahika fi sholati a'ada as-salata wa lam yu'id al-wudu. Orang yang tertawa di dalam salatnya mesti mengulang salat tapi tidak mengulang wudu. Ini juga sudah dibahas kemarin. Isyarah kepada atau sekalian bantahan terhadap Imam Abu Hanifah dan yang semazhab dengannya, bahwa beliau mengatakan bahwa tertawa dalam salat membatalkan wudu. Tapi Imam Jabir bin Abdullah sahabat Nabi mengatakan dia hanya membatalkan salat tapi tidak membatalkan wudu. Anda tahu ketawa pula dalam salat. Nah, al-qahqah, yaitu suara sampai melakukan suara, maka orang seperti ini batal salatnya tapi tidak batal wudunya. Tetapi Abu Hanifah mengatakan batal salatnya, batal wudunya. Sebagian mengatakan tertawa dalam salat membatalkan wudu, tertawa di luar salat tidak membatalkan wudu. Tapi Jabir Abdullah mengatakan tertawa dalam salat hanya membatalkan salat, tidak membatalkan wudu.
Imam Al-Bukhari mensyaratkan bahwa ini pendapat yang mu'tamad menurut beliau. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, Imam Jami Al-Basrah dan ulama besar di masa tabi'in, dia termasuk salah satu yang dinominasikan oleh ulama setelahnya, bukan beliau yang daftar, tidak. Ya, bukan beliau mendaftarkan ikut perlombaan siapa ulama paling baik di masa tabi'in, tidak. Tapi ulama-ulama setelahnya memperhatikan kontribusinya, dedikasinya, integritasnya. Tapi bahasa apa nak usah awak cik rambutnya. Astagfirullahalazim. Ya kalau ndak wangi loh Ustaz, syukur kan ndak ilmiahnya kan. Atau pas sabuin istilah-istilah itu. Segala apa yang dia sudah tunjukkan, kerjaannya, karya-karyanya, ya murid-muridnya, ibadahnya, amaliyah dan syariah akhlaknya, maka beliau termasuk yang dijagokan sebagai tabi'in paling utama. Tabi'in yang paling utama, afdalut tabi'in. Ya, ada yang mengatakan yang afdalut tabi'in Muhammad ibn Sirin. Ada yang mengatakan Uwais al-Qarni, karena Nabi yang beritakan tentang dia. Ada yang mengatakan Sa'id ibnul Musayyib. Tetapi kebanyakan ulama menjagokan Sa'id ibnul Musayyib, yaitu imamnya tabi'in di Madinah. Imamnya tabi'in di Madinah, karena beliau mengumpulkan antara ilmu yang tinggi dengan warak yang tinggi, dengan zuhud yang tinggi dan ibadah yang tinggi. Sampai-sampai beliau seperti dikatakan oleh Imam Al-Khatib rahimahullah, bahwa beliau itu pernah suatu hari orang azan, beliau berada di pintu masjid, nak masuk masjid lagi, tiba-tiba azan dikumandangkan. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita gimana? Dah salam imam baru masuk masjid, alhamdulillah masih dapat juga ke masjid. Nah, dia azan di pintu masjid, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terlambat ke masjid. Terlambat ke masjid. Sebab apa kata beliau? Ana munzu arba'ina sana la yu'azzinul mu'azzin illa wa ana fil masjid. Sejak 40 tahun dari waktu itu tidak pernah azan muazzin kecuali saya sudah dalam masjid. Tapi lebih dulu datang dari muazzin. Allah musta'an. Ini kelemahan kita hari ini kaum muslimin dan muslimat. Kita belum qamat, belum berangkat. Ya, belum qamat, belum menuju masjid. Nah, oleh sebab itu beliau berhak untuk diseperti atau dijagokan oleh para ulama setelahnya, bukan dengan SK, tidak, karena beliau sudah meninggal. Penilaian ini datang setelah beliau sudah meninggal, berdasarkan yang sampai kepada para ulama setelahnya, bagaimana apa prestasi beliau di masa hidupnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Hasan Basri mengatakan in akhadha min sya'ri wa adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi. Bila dia memotong rambutnya atau memotong kukunya atau menanggalkan khufnya, maka dia tidak mesti mengulang wudunya. Kan tadi kan orang bayangkan dia sudah berwudu lalu dipotong sebagian anggota wudu tadi. Kuku kan masuk dalam bagian anggota wudu, rambut masuk bagian anggota wudu, sepatu khuf juga terletak di tempat wudu. Nah, bila dia tadi berwudu dengan mengusap di atas al-khufnya tadi, lalu dia buka, batal wudu atau tidak? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan tidak membatalkan wudu, sesuai dengan pangkal judul bab tadi, bahwa ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak batal wudu kecuali yang keluar dari salah satu dua jalan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah. Nah, kita kemarin sampai di perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, bila seseorang menggunting rambutnya setelah berwudu, atau memotong kukunya setelah berwudu, atau membuka sepatu khufnya setelah berwudu, maka tidak wajib mengulang wudunya. Artinya apa? Tidak membatalkan
wudunya karena tidak keluar dari salah satu dari dua jalan. Ma'asyiral kiram wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, namanya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga setiap hadis yang dia dengar atau dia lihat tak pernah dia lupakan walaupun beliau tidak menulis. Jadi begitulah hafalan orang-orang di masa itu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditambah dengan kesungguhannya dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la wudu'a illa min hadath. Tidak wajib wudu kecuali karena hadas. Kecuali karena hadas. Di riwayat Ismail Al-Qadhi mendapatkan dengan isnad yang sahih dari Mujahid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dari jalan Syu'bah dari Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zada aurih. Ditambahnya yaitu tidak wudu kecuali dari hadas atau keluarnya angin. Nah, hadas tadi kan sifatnya umum, hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar ya pasti membatalkan wudu juga. Hadas kecil saja bisa membatalkan, apalagi hadas besar. Makanya sebelum menghilangkan dan mengangkat hadas besar, maka kita disunnahkan oleh Nabi untuk berwudu, dan wudu sebelum mandi itu bisa mewakili wudu yang untuk salat, dengan catatan di waktu mandi tidak batal lagi, artinya tidak mengeluarkan sesuatu dari salah satu dua jalan dan seterusnya. Oleh sebab itu makanya Nabi alaihissalam sebelum dia mandi dia bersihkan dulu. Kalau memang ada hajat yang mau keluar, dia keluarkan, lalu beliau membasuh kedua tempat keluar tadi dengan bersih, kemudian beliau berwudu seperti wudu salat, setelah baru menyiramkan air ke seluruh anggota tubuhnya dan terakhir membasuh kedua kakinya. Berarti kan dimulai dengan tidak menyentuh lagi nanti di dalam waktu mandi. Tapi kalau mandi masih menyentuh lagi kemaluan seseorang, maka dia mesti berwudu kembali. Wallahu taala a'lam. Nah, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak wajib wudu kecuali kalau ada hadas, dan hadas itu disebutkan oleh beliau nanti dalam hadis setelah ini itu adalah fusaun au durat, yaitu angin yang keluar. Kalau bersuara namanya durad, kalau tidak bersuaranya namanya fusa. Ya sesuai dengan suaranya. Fus namanya tidak bersuara, fusa. Tapi kalau namanya durad. Ya sesuai nama dengan suaranya. Durad. Fusa. Nah. Jadi Abu Hurairah memfatwakan dan bahkan meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada wudu kecuali dari hadas. Dan hadas itu ditanyakan nanti oleh seseorang kepada Abu Hurairah, mal hadatsu ya Abu Hurairah, ketika dia meriwayatkan hadis itu nanti, maka dia katakan al fusa'u aw ad-durat, yaitu angin yang keluar yang tidak bersuara atau yang keluar bersuara. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzkaru an Jabir, disebutkan dari Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Zatir Riqa, berada pada peperangan Zatir Riqa. Zatir Riqa nanti akan disebutkan oleh atau diriwayatkan riwayatnya atau kisahnya oleh Imam Al-Bukhari sendiri dalam kitab As-Siyar wal Maghazi.
kitab Syiar Al-Mughazi, dinamakan dengan Zatir Riqa karena jauhnya perjalanan, kemudian ditambah dengan musim dingin sehingga ada dan terjalnya medan yang ditempuh, sehingga banyak di antara sahabat yang terkelupas kukunya, sehingga dibalut dengan riqa. Jadi riqa itu jamak ruqa, itu dibalut dengan kain-kain perca. Kain perca tentunya lobio kain atau kain yang dikuyang. Tak jawab? Alah, kain nomor kuyang. Robekan kain atau sisa-sisa kain. So kalau pergi tukang jahit, ini lobio jahit paknya, lobio guntiang tu, itu namanya kain perca. Iya. Nah, jadi kalau guntiang selau, kalau masih isbal guntiang, itu bisa dijadikan untuk kain perca. Jadi lapenya panjang nih, buat lada-lada aja. Capek lada payah mereka nyuci, payah memburus. Oleh sebab itu lebih elok tinggi lah. Gaya deh, laki-laki habis, bukan habis lagi laki-lakinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah dibalut dengan kain-kain tersebut sehingga disebutlah peperangan itu dengan Zatir Riqa, dengan Zati Riqa. Nanti akan diriwayatkan lagi oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Siyar wal Maghazi insyaallah taala. Farumiya rajulun bisahmin. Ada seorang sahabat yang dipanah oleh orang, dipanah oleh seseorang. Nah, di perang itu Nabi SAW ketika istirahat di waktu malam, istirahat di suatu malam dalam peperangan Zatir Riqa, Nabi mengatakan, siapa man yahrusunal laila, siapa yang menjadi piket kita malam ini, maka majulah dua orang, satu dari satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Yang dari Ansar ya disebutkan nama di sini tidak disebutkan, tapi di dalam riwayat lain disebutkan namanya adalah Umar ibn Bishr al-Ansari atau Abbad ibn Bishr al-Ansari. Sedangkan dari kalangan Muhajirin adalah Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Nah, di malam hari mereka berbagi waktu piket. Satu tidur, satu berjaga. Nah, pas piket yang jaga waktu itu waktu berjaga, gilirannya Al-Ansari dan tidurlah Ammar Al-Muhajiri. Nah, dia berjaga sambil sholat malam. Nah, ketika dia sedang sholat dan berjaga di mulut Syi'b itu jalan antara dua gunung. Misalnya di situ mulut jalan itu, tentu mulut jalannya pangkal jalan. Nah, ya maksudnya gua jalan bamului lah ya kan, tasbih lo kan. Nah, jadi pangkal jalan menuju ya kan di situ penjagaan. Kalau di sini kan aman, ada gunungnya sebelah sini, maka dijaga di tempat masuk ke situ. Dan disitulah mereka gantian berjaga. Nah, ketika dia sedang berjaga, Ansari tersebut dia tidak mau melewatkan malam itu kecuali dengan ibadah juga. Maka dia itu pun berdiri sholat, dan ketika sholat itulah terlihat oleh musuh. Nah, orang sedang sholat ke ibaratnya pun umur sama menembak ungginan dari takabik gitu. Ya, unggih apa unggihnya? Apa nama? Burung deh. Burung yang sudah terikat, tinggal mananya nih. Atau kambing lewat ya, kambing atau rusa yang sudah tinggal itu. Karena orang sedang sholat. Ya, orang sedang sholat ditembak, maka kenalah sahabat tersebut oleh panah tersebut. Lalu dia cabutnya. Ditembak lagi semua orang karena belum gugur dia kan. Dia tetap sholat, dicabutnya lagi sampai 3 kali dia tetap sholatnya. Allahu Akbar. Dan akhirnya selesai
dia salat, dan bukan sebentar, lama. Dia nanti ketika terbangun ditanya oleh Ammar, kenapa kau nak bangunkan saya? Kan tinggal bangunkan saya tadi, saya akan kejar itu orang, ya, kejar itu orang misalnya tuh, kita akan menyelamatkan kamu, tapi dia tidak bangunkan Ammar ibn Yasir sampai selesai sholat. Apa dia bilang? Inni kuntu aqra'u suratan akrahu illa an utimmaha. Saya sedang baca suatu surat, saya tidak mau kecuali menyelesaikannya. Dia tidak mau meninggalkan kecuali sampai selesai. Surah apa yang dibacanya? Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi pun ayat 110. Jangan baca contoh ladaib hadis gaknya mana. Ladaib hadis kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, 110 ayat, ya, untuk 2 rakaat. Jadi sedang baca surat itu dia tidak mau kecuali menyelesaikannya. Subhanallah. Berarti nikmatnya membaca Al-Quran membuat dia tahan kesakitan. Awak kalau lah sakit tidak akan mungkin lagi untuk menikmati Al-Quran. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itulah orang-orang subhanallah, ya, orang-orang subhanallah menikmati bacaan Al-Qurannya. Anak panah habis itu ditarik, sakit enggak? Panji ambillah dulu, tusukkan penjahit jarum ke tubuh kita, lalu tarik. Nak ancap apa semua kanya mata pancing. Coba masukkan ke kulit ari kita, habis itu tarik keluar, sakit apa enggak? Apalagi anak panah. Tapi 3 kali dipanah dia cabut. Sakit enggak, Pak? Apa bayang kesakitan nampak mah. Baru membayangkan sudah kesakitan, apalagi merasakan langsung. Subhanallah. Jadi dia bilang, saya tidak mau menghentikan salat sebelum menyelesaikan surat itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah, waktu itu farumiya rajulun bisahmin, laki-laki Ansari tadi dikena panah, panazafahuddam, sehingga sehingga darahnya memancar, darahnya keluar dengan deras, panazafahuddam, faraka'a wa sajada wa madha bi salatihi. Dia tetap sujud, ruku, sujud, dan menyelesaikan salatnya. Lama jadilah, ya, tapi entah sampai ayat keberapa dia tidak disebutkan. Yang jelas dia ingin selesaikan surat itu dulu baru dia menyelesaikan salat, walaupun sudah ada uzur sebenarnya, tapi karena dia menikmati bermunajat kepada Rabbnya. Itu yang belum kita dapat itu sekarang. Nah, kecuali tuntun nak balik lemu pakai bonto-bonto, tak mungkin. Ini bukan lemu, inilah yang sebenarnya nikmat zikir yang Allah berikan kepada para walinya, yaitu yang senantiasa mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sebagaimana Hisham bin Urwah, dulu ulama tabi'in, ketika dia harus diamputasi, diminta oleh Amirul Mukminin, karena dokter semuanya merekomendasikan, artinya menyarankan untuk diamputasi, sebab dikhawatirkan kalau tidak diamputasi kakinya akan menjalar ke seluruh tubuhnya kanker itu. Akhirnya apa dia bilang? Akhirnya dia menyerah, karena itu saran para dokter yang amanah, ditambah lagi perintah Amirul Mukminin, perintah Amirul Mukminin khalifah waktu itu, makanya dia menerima. Ketika diminta untuk dibius, dia tidak mau. Saya tidak mau dibius, biarkan saya sedang berzikir, nanti saat itu silahkan diamputasi. Subhanallah, di saat itu dia diamputasi, tak berubah raut mukanya. Begitu nikmatnya mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang nikmat itu, kesenangan itu melupakan pada rasa sakit.
Antum lihat, ketika antum dirawat sakit, kadang sampai mengerang atau morang, ya, kesakitan. Tiba-tiba datang Ustaz Ahmad, Assalamualaikum, salam. Tolok baca itu 2 jam nih, hilang sakit. Bukan hilang, nikmat dikunjungi tadi mengalahkan rasa sakit tadi. Karena antum menikmati. Karena memang orang yang datang orang yang diharapkan. Dan orang yang datang menyenangkan. Sehingga rasa senang itu menjadi sugesti, menjadi semangat, menghilangkan sementara rasa sakit itu. Ala peo tadi bawa orang banyak. Iko orang datangnya biniginya. Bawa cerita Rasul itu tinggal orang kawalannya. Allah musta'an. Berarti kadang-kadang dijenguk oleh kawan lebih senang daripada ditunggu oleh. Ini terbalik sebenarnya. Harusnya ditunggu oleh istri lebih menyenangkan daripada. Itulah makanya kaum muslimin cinta pada keluarga, cinta pada istri, suami itu harus selalu diperbaharui sebenarnya. Dia kalau uang datang deh podo. Bini menunggu sakit air, tidak tahu leo era. Tapi pas datang uang sangat sajam, taso hilang sakit. Itu perlu direvisi, perlu evaluasi itu. Ya, kalau memang seperti itu kita, justru seharusnya ketika ditunggu oleh suami atau oleh istri kita semakin nyaman. Antara siapa salat, tapi ini salat, lagi salat tu tak jalan. Ini bisa kau 2 salat lagi, atau sebaliknya. Maisur kiram. Jadi beliau tetap melanjutkan solatnya. Nah, kenapa dimasukkan di sini dalam bab tidak membatalkan wudhu kecuali yang keluar dari itu salah satu 2 jalan. Karena darah kan keluar dari tubuhnya sekarang. Darah keluar dari tubuhnya. Kalau seandainya membatalkan solat, berarti membatalkan wudhu, berarti otomatis kalau batal wudhu otomatis batal salat, tidak bisa dilanjutkan. Menurut tuan ketika tanah kena di badannya, dimanapun posisi badan, lalu dicabut, darahnya keluar deras seperti tidak? Ya seperti itu riwayat. Nazafu dam, darah yang mengalir tersebut mengenai tubuh atau tidak? Ada darah yang keluar dari tubuh antum tidak kono anggota tubuh yang lain, atau tidak kena baju dan kain, bisa? Pasti kena. Kalau tidak cuma coba, ada nama jadi contoh gitu. Nah, darah mengalir muncrat begini, tidak kena badan sama sekali, ya, tidak kena kain sama sekali. Mungkin? Kan tidak mungkin lah? Tidak contoh pernah luka tuan-tuan mana? Ya, kalau luka mesti kena anggota tubuh yang lain. Nah, di sini ada 2 hal hukum yang diambil. Satu, bahwa wudhu tidak batal oleh darah yang keluar dari anggota tubuh kita. Tidak keluar dari darah yang keluar dari anggota tubuh. Sebab kalau batal, dia sudah. Kalau batal berarti dia sudah. Dari tadi dihentikan solatnya. Apalagi kesakitan, berarti dia tidak menghentikan solatnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu ditusuk orang oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi. Nauzubillah. Dan Abu Lu'lu'a ini di Iran kuburannya jadi kuburan keramat. Tertulis di pintu gerbangnya Al-Batalul A'zam, pahlawan teragung, Abu Suja al-Majusi. Mereka nyebutnya Abu Suja, bapak pemberani, karena bisa membunuh Umar bin Khattab. Dan itu menjadi destinasi wisata, sambung Syekh, wisata religius. Jadi tempat wisata kunjungan ibadah. Dan tawaf di situ, ini disebutkan dalam kata kitab Syiah, ia lebih afdal, sebagian ya, bukan semuanya, sebagian mengatakan bisa mendandingi tawaf di Ka'bah. Jadi tawaf di kuburan rupanya sama pahalanya tawaf di Ka'bah. Itu apa Pak Pai?
Bulan Juni kan ada short course ke situ. Ya, kursus pendek untuk menyongsong Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Begitu mereka bencinya sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, tapi kita tidak bahas ini sekarang. Nah, Umar ketika ditikam, dia tetap melanjutkan salatnya. Andainya, tetapi karena dia pingsan sebelum selesai salat, tapi dia sebelum pingsan itu tetap melanjutkan salatnya. Andainya darah keluar mengalir dari tubuh membatalkan wudhu, maka dia akan meninggalkan salatnya. Berarti sudah ma'ruf dari kalangan kaum muslimin bahwasanya darah yang keluar dari tubuh itu tidak membatalkan salat kecuali yang keluar dari salah satu dua jalan. Dan ini yang dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan banyak ulama yang berpendapat seperti itu walaupun ada khilafnya. Yang jelas yang keluar dari as-sabilain yang biasa keluar itu tidak ada khilafnya. Jelas tuh? Seluruh ulama sepakat bila keluar angin batal, bila keluar air, ya air kencing batal. Tapi kalau air sirup tidak ada, memang tidak ada keluar dari situ, kan tidak ada kecuali mencret. Ya, tapi sudah. Nah, bila keluar BAB batal. Jelas? Nah, yang khilaf adalah bila yang keluar tuh yang bukan yang biasa, seperti tadi keluar ulat atau cacing atau keluar emas. Hah? Keluar emas atau keluar sabu-sabu. Karena di antara cara penyelundupan, subhanallah, saking tidak baiknya barang itu, ada orang menyimpan narkoba itu di dalam ususnya. Nanti sampai di tempat penjualannya atau tempat untuk bandarnya, nanti mereka menunggu keluarnya bersama yang kuning-kuning itu, naudzubillah. Akhirnya itu yang dihisap kembali, mahal tuh, subhanallah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ma'asyiral kiram. Nah, bila itu yang keluar, nah kira-kira menurut antum, fatwa antum gimana? Wajib wudu atau tidak? Yang gitu itu kan tidak sholat juga dia, Ustaz. Tidak sholat juga memang. Nah, andainya dia sholat, antum bilang apa? Tidak batal. Masya Allah, antum tidak syafi'i mazhabnya nampaknya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini tidak biasa, sesuatu yang tidak biasa, maka tidak membatalkan menurut sebagian, tapi menurut sebagian membatalkan. Karena ada yang melihat yang keluar asal dari salah satu dua jalan, apapun yang keluar batal. Ada yang mengatakan tidak, yang keluar mesti dari dua jalan, dan yang keluar mesti yang biasa keluar, yang lain tidak. Maka itu yang dilihatnya. Jelas? Baik. Nah, sekarang darah keluar dari selain dua jalan, maka apakah batal wudu? Wallahu ta'ala alam. Kalau menurut Abu Hanifah batal, tapi menurut jumhur tidak batal, karena masyhur yang mana sahabat, seperti yang akan disebutkan oleh Imam siapa nanti setelahnya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa sahabat dulu sering salat sambil berdarah-darah. Karena mereka berjihad, datang waktu salat, tidak mungkin sempat mengeluarkan mengganti kainnya, maka salat sambil berdarah. Berkata Hasan, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Orang-orang Islam dari dulu biasa salat dalam kondisi berdarah. Ini hukum yang pertama, bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu. Ya, kita bicara tentang wudu tadi. Kalau tidak batal wudunya, berarti salatnya diteruskan. Dari mana kita tahu wudu tidak batal? Ketika Umar luka, dia teruskan salatnya. Tadi sahabat Ansari tadi juga meneruskan salatnya. Dan ini Nabi masih hidup atau sudah mati? Kisah ini masih hidup? Masih. Ada Nabi mengingkari? Tidak. Ada Nabi mengingkari? Tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wallahu ta'ala alam. Dari sisi ini yang sahih wallahu alam, yang kuat
bahwa keluar darah dari tubuh tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kita bicara tentang wudu dulu. Nah, kalau salat nanti ada lagi. Apakah darah yang keluar dari tubuh kita najis atau enggak? Darah yang keluar dari tubuh bukan dari tempat keluar biasa, bukan ahadus sabilin, keluar terluka, luka yang mengeluarkan darah, najis atau tidak? Hah? Sebagian bilang najis, sebagian bilang tidak. Yang mengatakan najis berarti kalau darah keluar sedang sholat wajib, bukan wajib wudu. Wudu tidak batal tadi mah. Ada khilaf juga. Kalau dia najis, batal sholat. Apa copek patu apa? Kalau najis, kalau bisa dihilangkan dari tubuh kita, bisa dihilangkan, maka jangan batalkan sholat. Tapi kalau wudhu yang batal, otomatis batal sholat. Tapi kalau najis ada di tubuh kita, apa yang kita lakukan? Hilangkan. Kalau bisa dihilangkan, bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkan najis, mau cara? Misalnya ketika kita sedang sholat teringat bahwa ternyata tadi di saku kita ada tersimpan tisu yang digunakan melap anak kecil kita yang tadi anak ngapo biasa pipis BAB atau BAK. Dia ada tong sampah di situ tadi, simpan dalam saku dulu, simpan dalam saku. Setelah itu kita terlupa, langsung jadi ya wudu, berwudu. Setelah berwudu ngapoleh? Ya salat. Dalam salat teringat bahwa di saku kita ada najis. Bapak cara buka baju. Guntiang? Ndak, kau kolasang kalun saku tadi. Ketika di kalun lokek di badangan, apa cara? Kalau basuh, terpaksa kalau di salat. Iya, kalau basuh terpaksa kalau di salat. Ndak mungkin basuh lama saja. Ndak mungkin basuh tangan najis dalam salat. Makanya keluar. Sama dengan kita ru'af tentu tidak jadi ya. Mimisan keluar dalam salat. Ketika dalam salat datang ru'af mimisan. Bawa cara buang dari musajid roh. Tidak, keluar dari salat. Cuma khilaf ulama keluar dari salat itu karena batal wudunya atau karena ini akan mengotori masjid. Nah, khilaf juga. Ada yang mengatakan batal wudunya sehingga dia mengulang wudunya. Ada yang mengatakan batal salatnya tanpa membatalkan wudunya. Kembali ke masalah tadi, darah najis atau tidak. Tapi yang jelas perintah Nabi SAW bahwa orang man asabu ru'ah mesti keluar dari salatnya dan membuang dulu. Tapi kalau bisa dibuang tanpa harus keluar dari salat, maka harus dibuang. Jelas? Misalnya tadi tisu yang kotor tadi kita letakkan di samping kiri kita, tetapi jangan di tempat salat orang kita. Misalnya sekarang ini kan ada jarak antara sajadah ini dengan yang di belakang, maka boleh diletakkan di situ. Karena tidak tempat sholat orang lain. Wallahu ta'ala alam. Atau harus kolun juga, harus dikeluarkan dan diletakkan di sebelah atau di belakang kita atau sebelah kiri kita. Wallahu ta'ala alam. Jelas? Jalannya?
Alhamdulillah. Jadi sudah lah. Nah, berarti dari hadis atau riwayat-riwayat ini atau fatwa para ulama ini mereka melihat bahwa darah yang keluar tidak najis. Sebagian mengatakan najis. Sebab apa? Kan termasuk yang tak boleh dimakan darah yang kan tak boleh dimakan dah. Sebagian menyebutkan ilahnya karena dia najis. Pahamnya? Yang menyebutkan apa tak boleh dimakan darah yang muncrat itu, darah yang mengalir keluar. Kan ada qul la ajidu fi ma unzila ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna daman masfuhan. Tidak aku dapatkan dalam yang diturunkan kepadaku dari ayat-ayat Allah haram bagi orang yang memakannya kecuali darah yang memancar, darah yang mengalir. Lalu diharamkan makan. Ulama mengatakan apa sebab diharamkan makan? Jelas? Sebagian mengatakan karena dia najis. Apa sebab dikatakan najis? Karena dipadankan dengan lahma khinzir. Illa yakuna daman masfuhan au lahma khinzir, atau daging babi. Daging babi najis atau tidak? Khilaf. Terus, tapi yang masyhur adalah najis. Karena dia najis, maka ini juga dianggap, pahamnya? Karena dia najis, maka darah dianggap najis. Maka siapa yang mengatakan najis, kalau keluar dalam salat dia mesti menghentikan salat. Dan ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya darah termasuk najis bila ada pada pakaian kita sedang salat, maka mesti kalau bisa ditanggalkan bajunya, masukkan baju apa berlapis mungkin kan, sah untuk salat. Setelah itu mana tahu di rompinya, buka rompinya ada lepas. Tapi kalau di selau diam, buka selau, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, makanya tidak mungkin buka selau dalam tengah salatnya, kan tidak mungkin dah. Nah, maka keluar dari salat. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu gimana mereka menjawab hadis ini dan hadis yang lain, yaitu orang Islam yang di zaman itu terluka tetap melanjutkan salatnya? Imam Al-Khattabi rahimahullah mencoba menjawab, yaitu sebab darahnya keluar tidak mengenai pakaian dan badan katanya. Itu nak cuba tadi. Adik Imam Khattabi wafat 385, beliau menyebutkan itu, bahwasanya ihtimal, kemungkinan kenapa Umar tetap melanjutkan solatnya, kenapa sahabat Ansari tadi melanjutkan solatnya, karena darah itu muncrat tidak mengenai badan dan kain. Mungkin. Makanya Imam Ibnu Hajar menjawab, jauh kemungkinan kecuali tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya coba praktekkan, buat 3 contoh. Coba alirkan darah. Bisa tidak darah itu tidak mengenai baju dan badan? Bisa? Tidak. Berarti jawaban Imam Al-Khattabi jelas tidak mungkin. Atau kalau nak agak-agak tuan-tuan nyebut salah, tapi tuan-tuan kan tak boleh nyalang dia, buat pun je lah, tapi sabun tak buat apa lah, jen salang tapi sabun tak buat tua. Kaum muslimin dan muslimat, bahwa kemungkinan itu sangat jauh, bahwasanya darah bila memuncrat dari badan tidak kena anggota badan yang lain dan tidak kena kain kita. Ini misalnya ini baju nih, kena oleh senjata misalnya, auzubillah. Kemudian muncrat darahnya, mungkin baju tidak kena? Tidak mungkin. Sebab itu maka jawaban ini dipaksakan, bahwasanya darah itu najis. Jawabannya terlalu dipaksakan. Wallahu alam, yang kuat dalam hal ini bahwa darah itu tidak najis kecuali dari sesuatu yang memang dari awalnya najis. Memang condong tidak setuju, tidak semazhab apa namanya. Kan mazhab boleh berbeza je, tidak apa je lah. Ya, boleh berbeza mazhabnya.
Kalau antum menganggap bahwa dia najis, maka batalkan salatnya. Insyaallah tidak akan bertumbuk lagi itulah. Jalan. Nah. Cuman jawabannya terlalu seperti kata Imam Al-Hajar tadi terlalu jauh. Tidak mungkin itu. Nah, kalau diketahui demikian, maka perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim, orang-orang Islam dari dulu selalu solat dalam keadaan terluka, artinya berdarah-darah, khususnya di bidang perang, dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Ketika tidak mengingkari berarti takrir dari Nabi SAW. Dan tidak mungkin Nabi tidak tahu. Apa sebab? Ya dia ikut rombongan Nabi SAW. Pasti kalau ada yang kena akan sampai laporannya ke Rasulullah SAW. Ketika tidak ada pengingkaran, sehingga menjadi takrir bahwa salatnya sah. Karena takhirul bayan awaqtil hajah la yajuz. Waktu itu keterangan itu dibutuhkan. Kalau dilambatkan tidak boleh. Sesuai dengan kaidah para ulama usulu al-fiqh. Naam. Hah? Masuk kau tu. Sabuilah. Naam. Azan aja lah, tidak pakai minta-minta lah. Ini kalau lah azan pasti dah banti. Nah, hayakallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa qala Taus, berkata Taus, itu Taus ibn Kaisan Al-Yamani, seorang ulama tabi'in, dan beliau termasuk muaddib anak-anak Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz.
wa Muhammad ibn Ali, dan Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib yang digelar dengan Abu Ja'far Al-Baqir. Abu Ja'far Al-Baqir, ayah Ja'far As-Sadiq. Wa Atha wa ahlul Hijaz, dan Atha bin Abi Rabah dan seluruh ulama Hijaz. Laisa fid dami wudu, laisa fid dami wudu, darah tidak mewajibkan wudu. Berarti apapun darah yang keluar, berarti termasuk darah luka, darah mimisan, darah bisul, darah kudis, darah kedas, darah, pokoknya segala darah yang keluar tidak mewajibkan wudu. Bahkan Muhammad bin Ali ini yang dikenal dengan Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ini, kenal dengan Abu Ja'far As-Sadiq ini, beliau Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah, ini kan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang hatta law ja'a ru'af mithlan nahar daman, sekalipun keluar mimisan antum seperti sungai mengalirnya, tetap tidak membatalkan wudu. Begitulah dia mubalaghah, bahasa hiperbolanya. Andainya keluar dari hidung antum itu darah seperti sungai mengalirnya, tetap tidak wajib wudu. Karena mereka berpendapat bahwa darah tidak mewajibkan wudu. Tentu saja maksudnya bukan darah yang keluar dari salah satu dua jalan, karena di awal bab sudah disebutkan yang tidak batal wudu bila keluarnya bukan dari satu, termasuk darah bekam. Nah, tadi sebelum apa, darah bekam, apakah berbekam membatalkan wudu atau tidak? Masalah ini juga khilaf. Ya, sebagian mengatakan membatalkan, tapi sebagian dan ulama Hijaz tidak mengatakan. Hijaz itu adalah ulama Makkah dan Madinah. Dan khilaf tetap ada dalam masalah ini. Wa asara Ibnu Umar basratan fa kharaja minha ad-dam wa lam yatawadda. Imam Abdullah bin Umar bin Khattab, salah seorang ulama di zaman sahabat, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang perawi hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau asara al-basrah, basratan itu adalah semacam apa namanya, bengkak di kulit, semacam bisul lah, semacam bisul yang berdarah, lalu keluar darinya darah, kemudian beliau tidak berwudu, cuma membersihkannya, ya membersihkannya karena darah bercampur nanah. Intinya tidak membatalkan wudu, itu maksudnya. Kalau bukan tidak bersih, ya dibersihkan, karena dia termasuk kotoran, apalagi kalau sudah bercampur dengan nanah itu najis, nanah itu adalah najis. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa bazaqa Ibnu Abi Aufa, Ibnu Abi Aufa mengeluarkan dahak, daman yaitu bercampur darah, dahaknya bercampur darah, lalu dia buangkan. Famadha fi salatihi, dia tetap melanjutkan salatnya. Berarti keluar darah dari kerongkongannya, dia tetap melanjutkan salat. Berarti menurut sahabat ini juga tidak membatalkan wudu, bahwa darah tidak membatalkan wudu, baik keluarnya dari hidung, keluarnya dari kulit, keluarnya dari mulut, tidak membatalkan wudu. Nah, wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, wal Hasan, dan Imam Al Hasan Al Basri, fi man yahtajim, tentang orang yang berhijamah, berbekam. Bekam mesti mengeluarkan darah. Di mana keluarnya? Dari bekam itu. Di mana dia bekam, di situ keluarnya. Bukan dari salah satu dari dua jalan. Nah, apa kata beliau berdua? Abdullah bin Umar sahabat, Hasan al-Basri tabi'in. Laisa alaihi illa ghaslu mahajimihi.
tak wajib baginya kecuali membasuh tempat-tempat di bekam itu, kecuali membasuh tempat-tempat yang kena bekam itu, atau dengan dilap, karena lap juga hukumnya sama dengan membasuh, seperti beristinja boleh dengan batu istijmar. Demikian pula membersihkan, kalau bersih dengan tisu kemudian dengan campur dengan cairan betanol atau sebagainya, ya bukan alkohol yang memabukkan. Ini untuk pembersih luka atau semacam lelamun luka jadi betadin misalnya, dibersihkan dengan itu, maka juga mewakili. Mana tahu kadang-kadang dibasuh tidak direkomendasikan kecuali dengan cairan selain air yang biasa. Ini boleh dibasuhnya bekam, boleh kalau basuh nandilah boleh dibasuh. Ya, kadang-kadang kan tidak direkomendasikan, takut masuk air atau masuk angin. Nah, wallahu alam. Intinya bahwa berbekam tidak membatalkan wudu menurut Imam Al-Hasan Al-Basri dan Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka selesai bab atau judul bab ini, baru membahas judul saja, bahwa Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa kebanyakan ulama tidak memandang membatalkan wudu kecuali yang keluar dari salah satu dua jalan tadi. Ini berkaitan dengan yang keluar dari badan, karena nanti ada lagi yang membatalkan karena sesuatu yang bukan keluar tadi, misalnya bersentuhan laki sama perempuan atau melakukan hubungan atau bercubu dan sebagainya. Ini bab lain. Sekarang bicaranya tentang yang keluar dari tubuh kita. Mana yang batalkan? Yang keluar dari salah satu dua jalan. Yang keluar dari situ terjadi khilaf. Darah yang keluar dari luka batal atau tidak? Darah yang keluar dari hidung batalkan atau tidak? Kemudian tertawa kan keluar juga sul. Dari mana keluarnya tertawa? Dari mulut. Kan ya, membatalkan atau tidak, terjadi khilaf. Dan mayoritas ulama mengatakannya tidak membatalkan. Maka Imam Al-Bukhari memilih, makanya katakannya babu man lam yaral wudu'a illa minan makhrajaini, bahwa bab tidak membatalkan wudu atau orang yang berpendapat bahwa tidak batal wudu kecuali yang keluar dari salah satu dua jalan. Jelas? Kalau demikian besok tinggal insyaallah mengaji hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menguatkan apa yang dia sebutkan dalam bab atau judul bab ini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Kan ada tanya rupa ya? Tidak ada? Alhamdulillah. Kan tidak ada? Kan pahamnya? Lah 2 kali pulang masa tidak paham? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.